Sinto selaku General Manager Hotel Kriyat, dan juga Pak Budi Syaiful. Terima kasih banyak Pak yang sudah senantiasa memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengajian ini yang merupakan sebuah ruh dari dakwah yang memang ini harus kita jalankan di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh yang hari ini kita sedang berjibaku menyukseskan penerapan syariat Islam. Kita bisa membayangkan seandainya kegiatan-kegiatan dakwah ini tidak hidup di Kota Banda Aceh, maka anak-anak muda kita banyak yang ke ulele, ke game di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat huru hara lainnya. Jadi oleh sebab itu adanya majelis-majelis ilmu seperti ini kami anggap ini sebuah kewajiban. Oleh sebab itu jangan heran bahwa Buya Mustafa Hussein Wela, Ketua ISA yang seperti disebutkan tadi oleh Tugu Mustafa, bahwa di tengah beliau sedang mengurus anaknya di istrinya yang sakit di rumah sakit, yang tadi kita dengar kabar sudah meninggal anaknya, tapi beliau masih bersemangat menyelenggarakan acara ini. Ya, mengantar proposal ke BSI, mengantar proposal ke Bank Aceh, kegiatan makan malam kita bersama pada malam yang mulia ini, ya, untuk acara halal bihalal kita. Jadi saya pribadi sangat berterima kasih atas kontribusi besar beliau yang saya lihat, saya sebagai sekjen beliau, saya lihat beliau itu nggak pernah mundur semangatnya. Sedikit pun tengah malam mikir program selalu. Jadi malam mikir program pengembangan dakwah, gimana caranya agar Banda Aceh ini betul-betul hidup ruh Islamnya, hidup syiar dakwah Islam di sini. Selamat datang Ustaz Masrul. Tadi mungkin tadi sudah disebutkan para narasumber, mungkin Ustaz Masrul belum disebutkan karena baru datang. Selamat datang Ustaz. Tentang promosi beliau Ustaz Masrul ini sudah sangat terkenal dan dikenal juga dengan wali kota Aceh dulu kan. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Kembali ke tema kita pada malam yang mulia ini, yang pertama dakwah Aceh sekarang, masa lalu dan masa depan. Kenapa tema ini yang kita sepakat angkat pada malam yang mulia ini? Karena ini berdasarkan masukan-masukan yang kita dengar dari para sesepuh, dari ketika kami silaturahmi di hari raya kemarin, Prof. Rizal, Abun Mulbut Tabari, Wakil Ketua NU, dan berbagai ulama-ulama yang lain ya, juga Abu Lefdi kemarin juga memberikan masukan-masukan, Wali Rusli juga dan sebagainya, memberikan masukan tentang format terbaik penyelenggaraan dakwah di Banda Aceh. Dan tentu pemikiran ini mungkin harus kita diskusikan. Maka temanya adalah dakwah Aceh sekarang bagaimana, masa lalu dulu sebenarnya bagaimana dakwah di Aceh, dan juga bagaimana arah masa depan. Kita paham bahwa dakwah ini bukan hanya kewajiban Sadudul Aram, bukan hanya kewajiban Ustadz Masrul, betul kan Ustaz? Bukan hanya kewajiban Ustadz Termidor, tapi kewajiban kita semua. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi ini kita ini adalah dai sebelum kita jadi sesuatu, itu yang sering kita diajarkan oleh para guru kita. Jadi pada malam yang mulia ini kita ingin diskusikan tentang arah dan peta dakwah yang bisa kita selenggarakan di Banda Aceh. Kita sangat gembira, alhamdulillah, di hotel udah hidup pengajian-pengajian di berbagai tempat. Tetapi di balik itu masih banyak sekali ladang dakwah yang harus kita garap. Banyak sekali anak muda yang ketika azan mereka tidak bergeming dengan suara azan, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan bolanya di warung kopi. Ada saya lihat di Darussalam itu dekat rumah saya. Jadi begadang sampai subuh, tapi ketika waktu subuh, ketika azan subuh nggak ke masjid. Jadi tetap lanjut nonton bola. Jadi seharusnya udah begadang waktu subuh ke masjid, tapi ini nggak ke masjid. Ini keadaan anak muda kita sekarang. Maka kita juga berusaha menghidupkan sejumlah organisasi anak muda. Kemarin alhamdulillah sudah hidup kembali IMADA, Ikatan Mahasiswa Alumni Hidayah, yang mudah-mudahan kita harapkan bisa menjadi pelopor gerakan dakwah di kalangan mahasiswa. Ada di sini sudah hadir, mudah-mudahan semoga selalu ya. Berarti intinya simposium itu adalah kegiatan yang di situ ada sejumlah narasumber yang memberikan pandangannya dalam waktu yang seringkas-ringkasnya, mungkin beberapa saat. Jadi sejumlah narasumber terkait dengan tema-tema yang sudah disepakati. Jadi simposium itu sekali lagi dia beda dengan seminar karena narasumbernya berbicara sebentar, memberikan pandangan-pandangan terbaiknya khususnya tentang tema kita malam ini. Kemudian halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Kalau kita sekali lagi kalau kita browsing ya, baca di jurnal, baca di artikel berkaitan dengan halal bihalal ini, kenapa ini acaranya? Biasanya kan pengajian tasafi, itu kan biasanya acara kita setiap bulan, baik di Kriyat maupun di baik di Kriyat maupun di Hermes. Tapi malam ini acaranya halal bihalal. Kenapa halal bihalal?
karena dalam tradisi Indonesia halal bihalal ini diselenggarakan pasca Hari Raya Idul Fitri, dan gunanya adalah untuk pertemuan untuk saling memaafkan. Jadi kalau saya baca tadi berarti halal bihalal, halal maknanya berarti ya mana sudah kalau orang Arab memahami berarti sudah saling memaafkan, sudah halal semuanya. Kalau tadinya mungkin ada dosa, maka dengan saling jumpa, ya kan, berjabat tangan seperti hadis Rasulullah, "Mamin muslim idza yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira gimana Ustaz? Saumat illa ghufira lahuma. Tidaklah dua orang muslim yang kalau dia berjumpa dan berjabat tangan maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan malam ini juga kita manfaatkan untuk saling berjabat tangan, saling memaafkan supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan dimaafkan kesalahan di antara kita. Jadi ini filosofi halal bihalal. Dan oleh sebab itu kita coba memanfaatkan pertemuan malam ini, selain tujuan agenda utama kita untuk diskusikan tema dakwah ini, juga sebagai silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri. Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat malam ini sangat banyak peserta yang hadir. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah sekali lagi, mungkin duku-duku para peserta semuanya sudah meninggalkan berbagai kesibukan masing-masing untuk menghadiri acara ini yang sebuah tujuan yang sangat mulia sekali. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon terus mendukung kita agar dapat terus menyelenggarakan pengajian ini dengan kesungguhan, tekad, keyakinan dan konsistensi serta bantuan dari teman-teman semuanya. Kalau ada